Akhirnya, setelah menunggu selama bertahun-tahun, kapal tempur pesisir milik Malaysia mulai mendapatkan sistem pertahanan udara yang benar-benar bisa dipasang dan digunakan. Tapi lucunya, di saat satu masalah mulai selesai, masalah lain malah datang lagi. Karena rudal serang anti kapal NSM dari Norwegia yang sejak lama direncanakan untuk kapal LCS Malaysia justru gagal dikirim. Makanya sekarang banyak netizen Asia Tenggara mulai bercanda. Ini kapal apes banget dari lahir. Dan kalau kita lihat sejarah proyek kapal tempur memang dramanya panjang banget lur. Kapal yang dimaksud adalah program Littoral Combat Ship atau LCS Maharaja Lela milik Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Awalnya proyek ini digadang-gadang bakal jadi tulang punggung armada laut Malaysia modern. Desainnya keren, fiturnya canggih, radarnya modern, bisa bawa rudal anti kapal, bisa bawa helikopter, dan katanya bakal jadi kapal perang paling modern di Asia Tenggara setelah Singapura. Tapi kenyataannya, proyek ini malah jadi salah satu proyek pertahanan paling bermasalah di kawasan. Kontrak awal ditandatangani sejak tahun 2018. Nilai proyeknya fantastis, miliaran ringgit habis. Tapi kapal tak kunjung selesai. Bahkan sempat muncul laporan audit yang bikin geger Malaysia sendiri. Uang jalan terus, kapal belum siap tempur, komponen belum lengkap, jadwal molor berkali-kali. Sampai akhirnya, proyek ini jadi bahan kritik publik dan politisi Malaysia selama bertahun-tahun. Nah, salah satu bagian paling penting dari kapal perang modern tentu saja adalah rudalnya. Dan untuk rudal anti kapal, Malaysia memilih NSM atau Naval Strike Missile buatan Norwegia. Rudal ini bukan rudal sembarangan. NSM dikenal sebagai salah satu rudal anti kapal modern paling berbahaya di dunia saat ini. Rudal ini punya kemampuan sea skimming alias terbang sangat rendah di atas permukaan laut. Sulit dideteksi radar, punya kemampuan manuver tinggi, dan sistem pencari targetnya juga modern. Bahkan beberapa negara NATO juga memakai rudal ini. Amerika Serikat memakainya, Polandia memakainya, Rumania memakainya, bahkan kapal tempur modern NATO banyak yang mulai memakai NSM. Jadi secara kualitas, pilihan Malaysia sebenarnya tidak salah. Tapi masalahnya sekarang bukan kualitas rudalnya. Masalahnya adalah pengirimannya gagal. Laporan terbaru menyebutkan Norwegia tidak melanjutkan pengiriman NSM ke Malaysia untuk sementara waktu. Ini langsung bikin heboh, karena rudal tersebut adalah salah satu senjata utama kapal LCS Malaysia. Bayangin lur, kapal perang modern tanpa rudal utama, ibarat harimau tanpa taring. Dan ini bikin publik Malaysia makin frustrasi karena mereka sudah terlalu lama menunggu proyek ini selesai. Apalagi kapal pertama mereka akhirnya mulai mendekati tahap operasional setelah penantian panjang. Rudal utamanya malah tersendat. Nah, biasanya juga ada yang nanya di komentar, Min kok sering bahas alutsista Malaysia? Ya karena netizen Malaysia juga sering bahas alutsista Indonesia lur. Mereka ikut-ngikutin perkembangan Rafale Indonesia, bahas jet tempur Kaan, bahas kapal perang Indonesia, bahas drone Bayraktar, bahkan kadang ikut membandingkan kekuatan laut dan udara kita. Jadi menurutku ini justru bentuk saling menghormati sesama pecinta dunia militer Asia Tenggara. Karena pecinta militer Indonesia dan Malaysia sebenarnya mirip. Sama-sama suka ngulik alutsista, sama-sama suka bahas jet tempur modern, sama-sama penasaran perkembangan teknologi militer negara tetangga. Memang kadang ada debat panas di komentar, itu sudah biasa lur di dunia pecinta militer. Yang penting tetap seru dibahas dan bisa jadi tambahan wawasan buat semuanya. Apalagi sekarang Indonesia dan Malaysia sama-sama sedang melakukan modernisasi militer besar-besaran. Indonesia dengan proyek fregat Merah Putih, kapal PPA Italia, Rafale, drone tempur, sampai kerjasama Kaan Turki. Sementara Malaysia juga berusaha memperkuat armada laut dan udara mereka lewat berbagai proyek modernisasi. Makanya menarik buat dibandingkan dan dianalisis. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa rudal NSM dari Norwegia ini bisa gagal dikirim? Ada beberapa kemungkinan yang mulai ramai dibahas. Yang pertama tentu faktor geopolitik dan prioritas produksi. Sejak konflik Rusia dan Ukraina pecah, permintaan rudal di Eropa naik sangat drastis. Negara-negara NATO ramai-ramai meningkatkan stok senjata mereka. Akibatnya banyak pabrik senjata dan rudal kewalahan memenuhi pesanan. Negara yang dianggap prioritas strategis kemungkinan didahulukan. Sementara negara lain harus antre lebih lama. Kemungkinan kedua adalah soal regulasi dan izin ekspor. Negara-negara barat sekarang jauh lebih ketat soal pengiriman sistem senjata modern. Apalagi untuk rudal anti kapal yang termasuk kategori strategis. Jadi, proses izinnya bisa lebih panjang dan rumit dibanding beberapa tahun lalu.
Kemungkinan ketiga adalah faktor teknis integrasi kapal. Karena proyek LCS Malaysia sendiri mengalami banyak perubahan dan keterlambatan selama bertahun-tahun. Bisa saja ada penyesuaian ulang pada combat system, radar, launcher, atau software tempurnya. Dan integrasi rudal modern ke kapal perang itu tidak sederhana lurur. Semua sistem harus sinkron. Mulai dari radar, combat management system, launcher, sensor, hingga data targeting. Kalau ada satu yang berubah, efeknya bisa merembet ke seluruh sistem. Tapi di tengah drama itu, Malaysia setidaknya mulai mendapat kabar baik. Kapal LCS mereka akhirnya mulai dipasangi sistem pertahanan udara. Ini penting banget untuk kapal perang modern. Karena kapal perang sekarang bukan cuma harus bisa menyerang, tapi juga harus mampu bertahan dari ancaman udara. Ancamannya juga makin berbahaya. Drone murah sekarang bisa menyerang kapal mahal. Rudal anti kapal bisa datang dari jarak ratusan kilometer. Bahkan serangan drone swarm mulai jadi ancaman serius di perang modern. Jadi tanpa sistem pertahanan udara, kapal perang modern bisa jadi sasaran empuk. Makanya hadirnya sistem pertahanan udara di kapal LCS Malaysia sebenarnya langkah penting. Minimal sekarang kapal mereka mulai punya tameng pertahanan, meski pedang utamanya masih bermasalah. Dan jujur saja, drama kapal LCS Malaysia ini juga jadi pelajaran penting buat negara lain termasuk Indonesia. Karena membangun kapal perang modern ternyata bukan sekadar membuat badan kapal. Yang paling rumit justru integrasi sistemnya, rudal, radar, mesin, sensor, combat system, hingga logistik suku cadang. Kalau satu bagian tersendat, seluruh proyek bisa ikut molor bertahun-tahun. Indonesia sendiri sekarang juga sedang masuk era modernisasi militer besar-besaran. Mulai dari fregat Merah Putih, kapal PPA Italia, drone tempur modern, hingga jet tempur generasi baru. Jadi pengalaman Malaysia ini sebenarnya jadi pelajaran mahal untuk seluruh Asia Tenggara. Karena di era sekarang, membeli alutsista bukan cuma soal uang, tapi juga soal rantai pasok global, politik internasional, izin ekspor, dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Dan sebenarnya kalau proyek LCS Malaysia selesai penuh, kapal ini punya potensi besar. Desain stealth-nya modern, sistem tempurnya cukup canggih, dan kalau seluruh rudalnya terpasang lengkap, kapal ini bisa jadi kekuatan serius di kawasan Asia Tenggara. Tapi sampai sekarang, proyek ini masih sering dianggap simbol drama pertahanan Malaysia. Sudah telat bertahun-tahun, biaya membengkak, komponen belum lengkap, dan sekarang rudal utamanya malah ikut tersendat. Makanya muncul candaan netizen, kapal ini dari lahir memang apes. Tinggal kita lihat nanti, apakah Malaysia akhirnya bisa menyelesaikan proyek ini dengan sukses? Atau justru drama baru kembali muncul beberapa tahun ke depan? Karena kalau kapal modern beroperasi tanpa persenjataan lengkap, tentu pengaruhnya besar untuk kekuatan laut Malaysia sendiri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil ngopi.